Hadirin yang kami hormati, kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di gedung Sasono Suko S. Ragil Pujono, Pusdik Binmas Lemdiklat Polri Banyu Biru. Sesaat lagi acara pelantikan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI Kabupaten Semarang periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2028 akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bupati Semarang, yang kami hormati unsur Forkompinda Kabupaten Semarang atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Pusdik Binmas Lemdiklat Polri Banyu Biru, yang kami hormati pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Semarang, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang kami hormati pula. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, sehingga kita sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan dapat menghadiri acara pelantikan pengurus PPDI Kabupaten Semarang periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2028 pada siang hari ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia, terlebih di hari akhir nanti. Pelantikan pengurus PPDI Kabupaten Semarang periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2028. Hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan menyanyikan Mars PPDI.
bersama siap untuk maju. Walau rintangan yang akan menghadang, kami takkan pernah gentar. Persatuan Perangkat Desa Indonesia sepakat bulatkan tekad, membangun dari desa dengan kebersamaan untuk Indonesia. Semangat Pancasila takkan pernah berhenti, langkah kami mengabdi untuk majukan negeri. Persatuan Perangkat Desa Indonesia berjuang untuk negara, bersatu dan saling bahu-membahu, bersama siap untuk maju. Walau rintangan yang akan menghadang, kami takkan pernah gentar. Persatuan Perangkat Desa Indonesia sepakat bulatkan tekad, membangun dari desa dengan kebersamaan untuk Indonesia. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan doa berkenan sebagai imam saudara Fahrul Razi. Tempat dan waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin, hamdan na'imin, hamdan yafin amma wa yukafi masyidah. Ya Rabbana ka hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, di bawah naungan kebesaran dan curahan rahmat-Mu, kami dadahkan kedua telapak tangan, larut dalam doa. Semoga acara pelantikan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Semarang ini senantiasa berada dalam lindungan dan ridho-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, anugerahkanlah kepada kami dan kepada yang dilantik kesejukan hati, kejernihan pikiran, keteguhan dan kemantapan iman, agar mampu melaksanakan tugas dan pengabdian demi suksesnya perjuangan kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, tunjukkan perjuangan kami ini ke jalan-Mu. Bukakanlah pintu hati para pemimpin kami, agar membuka pintu hati untuk mengetahui perjuangan kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, kami menyadari betapa kecil karya dan pengabdian kami, yang kami dihadapkan kekuasaan dan kebesaran-Mu. Karena itulah ya Allah, perkenankan ridho-Mu senantiasa kami harapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Pembacaan surat keputusan tentang pengangkatan pengurus PPDI Kabupaten Semarang periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2028 oleh Sekretaris PPDI Provinsi Jawa Tengah Bapak Sutanto. Dipersilakan.
Mohon izin membacakan surat keputusan dari Ketua PPDI Provinsi Jawa Tengah. Pengurus Provinsi Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI Provinsi Jawa Tengah. Surat keputusan Pengurus Provinsi Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI Provinsi Jawa Tengah nomor 04 PPDI Prof Jateng Romawi 11 2023 tentang pengangkatan dan pengesahan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI Kabupaten Semarang masa bakti 2023 sampai dengan 2028. Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia Provinsi Jawa Tengah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan: 1. Keputusan Sidang Paripurna Musyawarah Daerah Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI Kabupaten Semarang nomor 12 Panpel Musdakap Romawi 3 2023 tanggal 4 November tahun 2023 tentang penetapan Ketua Terpilih Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI Kabupaten Semarang masa bakti 2023 sampai dengan 2028. 2. Berita acara sidang tim formatur musyawarah daerah Kabupaten Musdakap penyusunan kelengkapan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI Kabupaten Semarang masa bakti 2023-2028 tanggal 4 November tahun 2023 di Semarang. Memutuskan, menetapkan keputusan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI Provinsi Jawa Tengah tentang pengesahan komposisi dan personalia pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI Kabupaten Semarang masa bakti 2023 sampai dengan 2028. Ke-1. Mengangkat dan mengesahkan pengurus Kabupaten Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI Kabupaten Semarang sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. Kedua, masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 adalah selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Ketiga, tugas dan tanggung jawab pengurus Kabupaten Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI sesuai dengan ADART Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya. Kelima, asli petikan keputusan ini diberikan kepada pengurus Kabupaten Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI Kabupaten Semarang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 7 November tahun 2023. Pengurus Provinsi Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI Provinsi Jawa Tengah, Ketua Heri Purnomo, Sekretaris Dutanto, dicap dan ditandatangani. Lampiran keputusan pengurus PPDI Provinsi Jawa Tengah nomor 04 PPDI Prof Jateng Romawi 11 2023 tanggal 7 November tahun 2023. Susunan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI Kabupaten Semarang masa bakti 2023 sampai dengan 2028. Pelindung Bupati Semarang. Dewan Pembina 1. Wakil Bupati Semarang. 2. Ketua DPRD Kabupaten Semarang. 3. Kepala Dispermasdes Kabupaten Semarang. Dewan Penasehat 1. Ahmad Dimyati SAG. 2. Imron Ahmadi ST. 3. Haji Sohibi.
Untuk berikutnya, nama-nama yang saya sebutkan agar menempatkan diri. 1. Ketua Aziz Sultan Abidin SHI dari Banyu-Biru. 2. Wakil Ketua Ahmad Solihin SPD dari Getasan. 3. Wakil Ketua Samsudin dari Ungaran Barat. 4. Wakil Ketua Saryoto dari Kaliwungu. 5. Sekretaris Dr. Jarwani STH MA MTH dari Ungaran Timur. 6. Wakil Sekretaris 1 Riki Ardiansyah SH dari Bergas. 7. Wakil Sekretaris 2 Margo Santoso dari Sumowono. 8. Bendahara Riwayat dari Banyu-Biru. 9. Bendahara 1 Tuharno dari Pringapus. 10. Bendahara 2 Sintia Arifah Ulfa STRT dari Bergas. Bidang organisasi dan kaderisasi. 1. Muhammad Abdul Wahab Eskom dari Banyu-Biru. 2. Dwi Erik Prasetyawan AMD dari Pringapus. 3. Mukhlisin dari Banyu-Biru. 4. Rofian dari Ungaran Timur. 5. Miftahuddin dari Suruh. Bidang hukum. 1. Setiawan dari Ungaran Barat. 2. Zainal Arifin SPD dari Pabelan. 3. Sumadi dari Kaliwungu. 4. Komarudin SPDI dari Sumowono. Bidang ekonomi. 1. Ashuri dari Banyu-Biru. 2. Miftahuddin dari Pabelan. 3. Eki Kustianiam Aprilia dari Banyu-Biru. 4. Afaik HSSY dari Beringin. Bidang Puskominfo. 1. Muhammad Sa'dullah SPD MPD Banyu-Biru. 2. Rahmah Laila Silvi Nafisa SPD dari Suruh. 3. Angga Wahyu Widodo dari Bergas. 4. Ilma Kurnia Isnani SAB dari Banca. Bidang pemberdayaan perempuan. 1. Furi Adinda Esos dari Banyu-Biru. 2. Dwi Putri Ayuningrum SE dari Banyu-Biru. 3. Titik Puji Indriani SE dari Pringapus. 4. Lina Yustiowati SE dari Tuntang. 5. Lailatul Komsah AMD dari Tuntang. Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI Provinsi Jawa Tengah, Ketua Heri Purnomo, Sekretaris Sutanto. Demikian pembacaan surat keputusan selesai. Terima kasih. Pelantikan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI Kabupaten Semarang periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2028. Ketua PPDI Provinsi Jawa Tengah, Bapak Heri Purnomo, dipersilakan menempatkan diri.
Hadirin dimohon untuk berdiri. Pengambilan sumpah jabatan oleh Ketua PPDI Provinsi Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah jabatan PPDI Kabupaten Semarang. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024, dengan disaksikan oleh semua yang hadir pada acara pengambilan sumpah jabatan pengurus PPDI Kabupaten Semarang periode 2023-2028. Saya ingatkan, apa yang saudara ucapkan pada hari ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Saya, Heri Purnomo, jabatan Ketua PPDI Provinsi Jawa Tengah, sebagai pihak yang mengambil sumpah jabatan pengurus PPDI Kabupaten Semarang periode 2023-2028 kepada nama-nama yang saat ini hadir di hadapan saya. Sebelum saya membacakan sumpah jabatan, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara diambil sumpahnya? Dengan sumpah agama apa? Selanjutnya, saya sampaikan, nanti tinggal menerikan Mas. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai pengurus Kabupaten Semarang dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, dan akan taat mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Bahwa saya akan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan sebagai dan senantiasa akan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Bahwa saya berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan kesejahteraan perangkat desa dan akan setia kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Dilanjutkan pelantikan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI Kabupaten Semarang. Kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada hari ini Sabtu tanggal 23 Juni 2024, saya Heri Purnomo selaku Ketua PPDI Provinsi Jawa Tengah resmi melantik saudara-saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan pengurus Provinsi Jawa Tengah nomor 04 PPDI Provinsi Jawa Tengah /10/2023 tanggal 7 November 2023 sebagai pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Semarang periode 2023-2028 sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Terima kasih. Dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan kepada Ketua PPDI Kabupaten Semarang periode tahun 2023 sampai tahun 2028 yang baru dilantik.
Pelantikan telah selesai. Ketua PPDI Provinsi Jawa Tengah dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Pengurus yang baru dilantik dipersilahkan kembali ke tempat. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama kami mohon dari Ketua PPDI Kabupaten Semarang kepada Saudara Aziz Sultan Abidin SHI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bupati Semarang Bapak Haji Ngesti Nugraha SHMH, yang kami hormati Kapolres Semarang atau mewakili, yang kami hormati Kajari Semarang, yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang senior kami, yang kami hormati seluruh tamu undangan yang hadir pada saat ini, dan tentunya yang kami hormati seluruh pengurus PPDI Provinsi yang kami hormati pula. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa sholawat salam mari senantiasa kita sajukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapat pertolongan beliau mulai di dunia hingga di akhirat nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang hadir pada kesempatan kali ini dalam acara pelantikan pengurus PPDI Kabupaten Semarang periode 2023-2028. Sengaja pelantikan ini kami laksanakan pada saat ini karena kami ingin menjaga iklim sejuk di ketika ada perhelatan akbar di pemilu tahun 2024 kemarin. Kami PPDI Kabupaten Semarang berdiri tidak ingin menjadi pesaing, tidak ingin menandingi siapapun, namun kami ingin menjadi mitra yang strategis bagi tercapainya terwujudnya pembangunan desa yang lebih baik. Maka pada kesempatan kali ini kami mohon dukungan serta doa restu kepada semua pihak agar cita-cita organisasi kami dapat terwujud dengan baik. Terutama kami mohon dukungan, mohon doa restu dari Bupati Semarang Bapak Haji Ngesti Nugraha SMA dan kepada seluruh kepala desa, karena bagaimanapun juga kami selaku perangkat desa ini tetap pembantunya kepala desa.
Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, pada kepengurusan periode ini kami akan menjalankan program kerja dengan isu utama membumikan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi kepada pemberdayaan, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat di Bumi Serasi. Sebagai contoh, kami akan melaksanakan kerjasama program dengan BPJS Ketenagakerja dan Basnas Kabupaten Semarang dalam mensukseskan Kabupaten Semarang Melindungi atau yang dikenal dengan Kamar Lindung. Kamar Lindung ini telah dilonsing oleh Bupati kita, Bapak Haji Ngesti Nugraha SMH, pada hari Senin tanggal 20 Maret tahun 2023 di Pendopo Bupati, yang tertuang dalam surat edaran Bupati nomor 400/0000227/2023 tentang optimalisasi pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan melalui program Kabupaten Semarang Melindungi atau Kamar Lindung. Hal ini pun sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 147/DSN-MUI/Romawi 12/2021 tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan prinsip syariah. Maka dari itu kami menegaskan bahwa program tersebut baik dan sangat bermanfaat bagi warga masyarakat Kabupaten Semarang. Dan Pak Insya Allah pada kesempatan kali ini nanti pun akan kita laksanakan penandatanganan MOU antara BPJS Ketenagakerja, Basnas dan BPD Kabupaten Semarang agar supaya program yang telah dicanangkan oleh Bupati Semarang yaitu Kamar Lindung bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama. Terakhir, kami selaku pengurus PPDI dan juga penyelenggara kegiatan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak manakala pada kegiatan ini banyak sekali kekurangannya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua oleh Ketua PPDI Provinsi Jawa Tengah. Pada beliau Bapak Eri Purnomo dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Bupati Semarang beserta ajudan dan seluruhnya yang saya hormati, Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, Pak Kapolres atau yang mewakili yang saya hormati, Pak Kajati Kabupaten Semarang yang saya hormati, Pak Kendro dan Pak dari PMD yang saya hormati, Forkopimda, Bapak Camat Banyu Biru yang saya hormati beserta Forkomincam, Dandim, Kabupaten Semarang dan teman-teman dari Ormas, khususnya yang ada di Kabupaten Semarang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati dan saya banggakan. Tidak lupa kepada teman-teman pengurus PPD Provinsi dan Ketua PPD Gerobogan yang berkenan hadir yang saya banggakan. Perangkat Desa PPDI Kabupaten Semarang yang berdilantik dan yang bersedia mengikuti acara ini yang saya banggakan dan saya cintai. Sebelum saya menyampaikan sedikit kata, ini sebenarnya tadi saya berpikir di Kabupaten Semarang ini ada berapa kecamatan, ada berapa perangkat desa. Ini masih PR Mas Aziz. Jadi kalau di Wonosobo ini 15 kecamatan, 2.487 perangkat desa. Alhamdulillah 2019 kemarin
PPDI Wonosobo itu bisa membuat bupati. Karena apa? Kalau diundang di Adipura ini sampai nggak muat. Karena kompak. Itu nggih. Jadi saya berharap nanti Semarang pun seperti itu. Karena Mas Haji Sohibi ini yang dulunya jadi pengurus PPDI Kabupaten Semarang dari 2009 ini aktif sekali beliaunya itu. Tapi ternyata setelah saya dikasih amanah di Jawa Tengah, saya telusuri, akhirnya kami membuat musda kemarin sama Mas Aziz untuk membuat PPDI di Kabupaten Semarang. Apa tujuan berdirinya PPDI? Itu satu, yang paling utama, ini seduluran gitu bahasanya, nggih. Pertemanan antar perangkat desa se-Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, khususnya lagi di Semarang. Saya mendirikan organisasi pertama Paguyuban Kepala Dusun di Wonosobo itu 2001. Karena apa? Wonosobo rawan berkelahi antar desa. Makanya saya waktu itu saya mendirikan Paguyuban Kepala Dusun. Alhamdulillah dengan berangsur-angsur akhirnya sekarang kondusif. 2009 Paguyuban Kadus melebur menjadi satu organisasi namanya PKKW. Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa. Makanya di Wonosobo itu kalau di otoriter Wonosobo itu namanya PKKW, Mas Aziz. Jadi PPDI di situ ada, Abdesi ada, Papdesi ada. Jadi motornya satu. Kalau mau demo Pak Bupati, PKKW atas namanya, bukan PPDI, Pak. Jadi di situ kepala desa dan perangkat desa di Wonosobo jadi satu. Kalau di daerah di kabupaten jadi satu. Apa kepentingan Pak Kades, apa kepentingan perangkat desa, kita rapat bareng, kita audiensi bareng. Makanya saya tadi sampaikan ke Pak Bupati, nek Kades kaya Wonosobo gajinya 4,5 tambah tunjangan wis dadi meh 6 yuta. Semarang berapa? Kan gitu, nggih. Tolong, nggih. Jadi kalau kompak, oh tahun ini yang mau minta naik Pak Kades umpama itu. Perangkat ngalah. Kemarin perangkat tahun kemarin baru naik 100.000, ya manut, gitu loh, nggih. Kita saling hitung-hitungan. Jadi kita nggak ada yang menang dan nggak ada yang kalah. Makanya Mas Aziz mohon nanti Perkorcam jenengan harus dirikan kepengurusan di masing-masing kecamatan. Tujuannya satu, Mas, biar kompak bersatu. Setelah kompak ini jenengan gawe bupati ke enteng. Kontrak politiknya apa, Mas Aziz? Ke depan, Pak. Ya perangkat piye carane dundake, piye carane dibuatkan UMKM di desa, perangkat desa ini bisa jalan. Ora kudu demo Pak Bupati gaji ke-13. Perangkat piye carane ojo 13 tok. Setiap 2 bulan panen, setiap 2 bulan, 3 bulan panen. Itu loh. Akhirnya nanti perangkat ini akan menjadi dengan sendirinya sejahtera. Ora bola-bali demo njaluk ciltap ning kantore kosong, ora cetha. Nggih. Jadi di Wonosobo kalau kasih kaur itu berangkat jam 8. Pulang jam setengah 4 baru pulang. Absen itu 2 kali. Tapi kepala dusun alhamdulillah seperti saya hari Senin, Rabu dan Jumat dapat prioritas karena kami kadang-kadang menjadi TPK bangunan desa, masyarakatnya warna-warna itu loh, kadang-kadang seperti itu. Dan saya jadi perangkat desa masih baru, mohon maaf, jadi masih baru. Baru 98 saya jadi kadus, bukan baru kemarin itu enggak, baru 98. Jadi SK saya 579 sampai usia saya 65 tahun. Tapi target saya 60 tahun Arab tak ganti, regenerasi. Sing 5 tahun ngingu wedhus, momong putu, ngoten nggih. Terus bagi saya seperti itu. Jadi begini teman-teman, PPDI yang khususnya di Semarang. Semarang ini begini Pak Bupati, kemarin itu ada 2 organisasi. DPN PPDI itu yang di Ketua Umum Mas Widi Hartono dari Wonogiri. Itu juga nggak jelas, PPDI-nya juga nggak jelas. Makanya sekarang Mas Aziz tolong kompakan, jangan cuma masalah organisasi menjadi pecah. Yang penting Semarang itu forum perangkat desa
Kabupaten Semarang. Itu semua perangkat harus masuk. Program-program jenengan nanti masuknya di PPDI itu kan lintas nasional, Mas. Tapi di Semarang harus seperti apa dulu jenengan harus jalankan. Semarang berapa kecamatan, Mas? 19. Jumlah perangkat 2.700. Gawe bupati enteng nggih, Mas. Nggih bupati. Wonosobo aja kemarin gawe bupati, Pak Bupati ngumpulake perangkat nang Adipura bla 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 bla. Alhamdulillah senggel, enggak ada mungsuhe. Ya 70%. Ini juga wacana Wonosobo kelihatannya cuma satu kandidat, Pak. Pak incumbent ini kelihatannya Wonosobo. Karena kemarin PPDI kepala desa mau seperti apa? Ikut, akhirnya ketua-ketua partai pada dicedaki karo kanca-kanca PPDI wis ora semang mungsuhan, menora mani politik lho. Bahasanya ngoten iki, Pak. Bahasanya itu seperti itu. Jadi mohon teman-teman perangkat saling menyadari. Saya jadi ketua PPDI provinsi ini gajine padha karo jenengan. Keporo pun tak utangke nang bank pasar nek sebulan turahe mung 120.000. Kegiatan bergulir terus, tapi saya seneng dong biyen mboten kenal Mas Aziz, saniki kenal, mboten kenal kali Pak Sekdes niko kenal. Niku lho, kula senenge ngoten niku. Jadi saya berharap perangkat desa yang ada di Kabupaten Semarang bersatu padu membuat bupati, membuat DPRD biar kebijakan itu berpihak pada perangkat desa. Wonosobo itu mantan kepala desa yang menjadi DPRD itu sekarang 21 orang. Yang dari kepala dusun 7 orang. Beda partai. Bainim rata-rata di atas 10.000. Entek piro, Mas? Lah duwite sapa nek seorang lurah nek jujur ki ora duwe duit. Niku nggih. Lurah nek jujur mantan lurah mesti ora duwe duit. Masalahe napa kakek nering kondangan. Nggih, niku nggih. Kakek naring kutangan. Jadi saya harap Semarang juga akan seperti itu. Tujuannya PPD ini saling sinergi. Apa kelebihan Semarang dari Wonosobo main ke Semarang? Apa sih kelebihan Semarang? Nanti Wonosobo ada kelebihan, Semarang ke Wonosobo. Kelebihan Wonosobo apa, Pak? Jadi ini saling mengkait. Dengan membangun Indonesia dari desa, kalau kita tidak saling kenal, tidak saling silent, ya ora iso, Pak. Perangkat itu kan bersatu angel kok arep bangun gitu, susah. Apalagi perangkat kok mungsuhi Pak Lurah tambah parah. Harus sejalan. Ini pesan saya. Harus sejalan perangkat desa ya khususnya yang ada di Semarang. Nanti mudah-mudahan Mas Aziz setelah pelantikan ini difasilitasi, minta fasilitas Mas Aziz sama Pak Bupati, Pak saya mau muscam di kecamatan sana, Pak mau muscam kumpul kese gue Pak Bupati wis bener-bener jadi kandidat yang nari ngumpul ke gampang yes. Jadi nek jenengan kudu wani mlaku. Perangkat desa itu ujung tombaknya niku Pak Kapolres mesti luwih paham. Wong sing otak-atik TPS yo perangkat desa kok. Sing dadekke yo sapa gitu. Nggih. Makanya saya berharap kompak. Jangan cuma kepingin jadi pejabat. Jadi pengurus di PPDI kecewa dengan kepengurusan, akhirnya jadi pecah. Jangan. Saya banyak salahnya, banyak kurangnya. Mas Aziz juga sama karena manusia biasa. Amor dikritik di WA, Mas, neng ini salah. Sing apik ngene itu. Tapi kita tetap bersatu. Jadi saya harap nanti Pak Bupati biar membina panjenengan karena di situ juga Pak Bupati menjadi pelindung. Syukur-syukur mulai besok tahun depan minta anggaran Pak untuk Semarang difasilitasi. Kaya ya ora ketang setahun, 2 tahun pisan, kaya Wonosobo ya itu swidak lumayan kena ngurip-urip organisasi. Ini provinsi aja lagi minta Pak, tapi belum, alhamdulillah belum dapat. Jadi
dana untuk sumbangan ke organisasi itu sebenarnya ada, cuma karena di Semarang kemarin belum secara fit kepengurusan belum ada. Saya kira Kesbangpol mengeluarkan juga bingung Mas Aziz. Nanti SKT terbaru insya Allah sudah ada surat itunya, minta ke Mas Sugi biar minta Mas Sekretaris 1. Jadi saya harap teman-teman PPD ini kalau ada kekurangan teman-teman jangan cuma dibully, tapi di Nun Sewu ya diwei masukan biar PPD khususnya di Semarang tetap satu padu bersemangat. Nggih. Semarang siap membuat Buati? PPD Semarang siap? Harus siap jadi satu. Kalau Pak Bupati nanti nyalon lagi difasilitasi. Nggih. Begitu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon sambutan pembinaan dan pengarahan oleh Bupati Semarang. Yang terhormat Bapak Haji Ngesti Nugraha SHMH dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang terhormat para bapak jajaran Forkompimda Kabupaten Semarang. Ada saat ini Bapak Wakil Ketua DPRD Semarang, Bapak Mujazinul Arif SAG, yang mewakili Bapak Komandan Kodim 114 Salatiga, Bapak Perwira Penghubung, Bapak Mayor Topografi Sohesam, yang mewakili Bapak Kapolres Semarang, Bapak AKP Sungkowo, dan juga Pak Kapolsek Bayu Biru. Yang berarti Bapak Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, Bapak Darmawan Wicaksono mewakili Bapak Kajari. Karena Bapak Kajari baru saja serah terima, Pak. Yang hormati Bapak Kepala Pusdik Binmas Polri Bayu Biru yang diwakili Bapak Ibtu Joko Subianto. Yang hormati para pimpinan organisasi perangkat daerah jadi hadir. Yang pertama Bapak Kepala Dispermasdes Kabupaten Semarang, Bapak Dr. Andes Budi Raharjo, dan juga Kepala DPU Kabupaten Semarang Bapak Valianto Sukendro Esos MSI. Yang hormati beliau Ketua FKUB Kabupaten Semarang Simbah Haji Silwani. Terima kasih Simbah. Dan juga yang hormati Bapak Eri Purnomo, Ketua PPDI Provinsi Jawa Tengah, beserta seluruh pengurus yang hadir. Yang hormati Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Semarang atau yang mewakili, beserta seluruh Banom yang hadir, dan juga Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Semarang atau yang mewakili. Yang hormati Ketua Basnas Kabupaten Semarang Pak Hadik Faisal Esos, dan juga yang hormati Bapak Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Pak Wahyu Triasno aja. Yang hormati juga Bapak Aziz Sultan Abidin SH, Ketua PPDI Kabupaten Semarang beserta seluruh pengurus yang baru saja dilantik, para Bapak Ibu pengurus PPDI Kecamatan se-Kabupaten Semarang yang hadir, dan juga para Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kesempatan kita senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir bersama
dalam pelantikan pengurus PPDI Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Semarang periode 2023-2028. Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar dan juga semoga nanti senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah SWT, bisa memperjuangkan aspirasi dari seluruh anggota PPDI di Kabupaten Semarang. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya bersama Pak Wali Bupati Semarang, atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Semarang mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan pengurus PPDI Kabupaten Semarang periode 2023-2028. Semoga pengurus PPDI senantiasa diberikan kesehatan semuanya, guyup, rukun, kompak, seperti tadi yang diaturkan Pak Ketua PPDI Jawa Tengah. Guyup, rukun, kompak dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga memperjuangkan aspirasi keluarga besar PPDI Kabupaten Semarang, dan tentunya juga bersama-sama menjaga iklim yang kondusif di Kabupaten Semarang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan ini sedikit kami akan menyampaikan beberapa hal kebijakan pemerintah daerah yang dibantu didukungnya oleh Bapak Ibu pimpinan dan juga anggota DPRD. Jadi eksekutif tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari DPRD maupun dari Forkompinda, dari pemerintahan desa kelurahan, semua ormas yang ada, dan alhamdulillah berkat dukungan semua pihak hingga saat ini secara umum Kabupaten Semarang tetap kondusif. Ini juga berkat dukungan Bapak Ibu semuanya. Saya minta aplaus untuk Bapak Ibu semuanya. Yang berikutnya, Bapak Ibu kami sampaikan alhamdulillah secara bertahap, karena beban APBD di Kabupaten Semarang tahun 2024, ini sedikit saya akan menyampaikan, kita setback ke belakang. Tahun 2020-2021 kita semua konsentrasi kepada penanganan COVID-19. Anggaran APBD kita mayoritas untuk penanganan COVID. Kemudian pembangunan fisik infrastruktur kita tahun 2020-2021 hampir tidak ada kecuali bantuan dari Provinsi Jawa Tengah dan juga dari pemerintah pusat. Kemudian tahun 2023 kita baru mulai untuk membangun infrastruktur, Bapak. Kemudian kita sudah persiapan sebagian anggaran untuk persiapan pilkada, menyimpan 40% dari yang dibutuhkan sekitar 60 miliar rupiah. Tahun 2024 ini kita mencukupi yang 60%, betul Pak? Ya, ini harus dicukupi dulu Pak. Kemudian kami berusaha bersama-sama, alhamdulillah walaupun belum bisa maksimal untuk kenaikan siltap kepala desa, perangkat desa, dan juga tunjangan operasional untuk BPD tahun 2024 ini kita laksanakan, kita tingkatkan Pak. Ternyata setelah kita hitung sedikit jumlahnya jadi cukup besar Pak. Ya, karena dihitung selama 12 bulan, itu cukup besar. Kemudian yang kedua juga perlu kami sampaikan, tahun 2024 ini ada surat edaran dari Menteri Menpan RB ini bahwa kabupaten kota seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Semarang diwajibkan untuk mengangkat P3K yang saat ini sudah menjadi pegawai non-ASN di kabupaten kota. Jumlahnya ada sekitar 1034 dan juga untuk CPNS ini ada 147. Kita hitung-hitung kemarin Mbak, ini kita masih pembahasan anggaran, membutuhkan alokasi anggaran sekitar 95 miliar rupiah. Artinya kalau seandainya DAU, dana alokasi umum dari pemerintah pusat tidak naik, mau tidak mau
mengerus belanja publik yang langsung kepada masyarakat. Ini kondisi tidak hanya di Kabupaten Semarang, mohon maaf Bapak, mungkin juga di Wonosobo. Karena kita juga sering diskusi sama Pak Bupati, Pak Afif, terkait dengan kebijakan-kebijakan kita sering ngobrol. Mana yang bagus tadi disampaikan di Wonosobo, yang belum ada di Kabupaten Semarang, kita adopsi. Begitu juga sebaliknya Bapak. Kemudian yang berikutnya, Ibu Bapak semuanya, berkat bantuan kerja keras kita bersama, alhamdulillah juga untuk IPM kita naik. Ini di atas Provinsi Jawa Tengah Bapak kita. Kemudian juga untuk BPJS Kesehatan di Kabupaten Semarang, alhamdulillah sudah UHC, Universal Health Coverage, artinya bahwa setiap warga masyarakat Kabupaten Semarang yang sakit belum punya kartu BPJS atau sudah punya yang mandiri tapi macet, ini daftar biasanya 14 hari, cukup 10 menit langsung jadi, dibayari oleh APBD Kabupaten Semarang. Ya. Anggaran cukup besar Bapak, 49,4 miliar di tahun 2024. Mungkin nanti di tahun 2025 sekitar 51-an miliar Pak. Kita hitung dengan Pak Kepala Dinas Kesehatan. Karena ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat Bapak. Ada yang mau melahirkan daftar jam 9, jam 10 melahirkan, setengah 10 BPJS sudah jadi. Kalau operasi sesar habisnya sekitar 16 sampai 18 juta gratis. Ini beberapa kali Pak. Kemudian juga kita baru berusaha menyisir dengan Dinas Tenaga Kerja dan juga Dinas Kesehatan bersama tim kita ini bahwa masih ada upaya dari perusahaan-perusahaan yang belum maksimal membayarkan iuran. Harapan kita yang saat ini kerja tapi masih dibiayai APBD, ini biar dibiayai perusahaan, yang APBD bisa ditambahkan untuk masyarakat yang membutuhkan. Ini kita saja seperti itu. Termasuk tadi untuk BPJS Ketenagakerjaan, kami di Kabupaten Semarang ini waktu itu juara kedua setelah Kabupaten Boyolali, katanya dengan penanganan BPJS Ketenagakerjaan bersama antara BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Semarang dengan pemerintah daerah. Kita juara 2 di bawah Boyolali, betul Bapak ya. Kemudian kita juga ada program kamar lindung Bapak. Bagaimana tenaga non formal ini juga secara bertahap bisa menjadi peserta BPJS. Kemudian juga mohon maaf, misalnya contohnya seperti pembantu rumah tangga, ini juga harapan kita nanti yang dibantu juga membayar bantuan iuran, harapan kita Pak. Ini untuk menjamin kepada mereka yang membantu misalnya. Kemudian juga seperti tukang-tukang ojek Bapak, juga sebagian ini sudah masuk yang di kesehatannya. Dan juga seluruh anggota Linmas untuk BPJS Kesehatan ini yang belum punya kita minta untuk mendaftarkan. Anggota Linmas memang agak kita manjakan, dan selama ini juga kurang maksimal perhatian kami. Nah ini kita mulai, termasuk juga ada insentif walaupun sedikit, seluruh anggota Linmas di Kabupaten Semarang mendapatkan insentif walaupun 1 tahun sekali. Ini kita berikan. Saya minta aplaus Pak untuk Linmas kita. Ya, ini pekerja sosial Pak. Kemudian juga untuk tim gerak PKK se-Kabupaten Semarang juga kita berikan insentif walaupun jumlahnya belum maksimal. Ini kita berikan juga insentif. Ibu Bapak sekalian kami hormati, terkait dengan kemiskinan, alhamdulillah kita grafiknya turun terus. Pasca Covid, grafiknya kita turun terus, dan kemiskinan di Kabupaten Semarang, mohon maaf, kita masuk terendah ke-6 se-Jawa Tengah saat ini untuk kemiskinan. Kemudian untuk kemiskinan ekstrim, ini tuh kemiskinan ekstrim itu dibagi beberapa bidang, salah satunya yang untuk rumah tidak layak huni. Ini juga ada 743. Kemudian tahun ini kita mendapatkan bantuan dari Pak Menteri PUPR langsung, se-Indonesia pertama di Kabupaten Semarang 500 unit rumah. Karena kita sering menghadap beliau Bapak. Dan ini baru proses pengerjaan, artinya masih ada 243 Pak Kendro. Ini yang sering kita ajak untuk sowan kepada beliau. Ini alhamdulillah ini sudah proses berjalan semua Pak. 243 ini kita cukupi APBD,
tetapi sayangnya ada data baru dari Kementerian Sosial, ini data kemiskinan Kabupaten Semarang yang harus diverifikasi lagi Bapak. Inilah masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Kemudian juga untuk stunting Bapak, alhamdulillah Kabupaten Semarang turun drastis. Saat ini tinggal 3,2% Bapak. Stunting kita rendah sekali. Karena apa? Ini katanya masa depan anak kita. Ini terima kasih para Bapak, Ibu, Kepala Desa, Perangkat Desa, Forkompinda, semua OPD, kita keroyok bareng-bareng, stunting kita turun drastis. Ini kita ranking ketiga terendah se-Jawa Tengah setelah Kota Semarang dan Demak. Ini kita rendah sekali Pak untuk stunting. Dan juga ini bantuan dari Basnas juga, terima kasih Pak Ketua Basnas yang banyak mensupport kegiatan kita, termasuk UMKM, alhamdulillah kami terima kasih. UMKM kita punya PLUD Bapak, Pusat Layanan Usaha Terpadu, bantuan dari Kementerian Koperasi dan UMKM, dan sudah diresmikan Pak Wakil Presiden beberapa waktu yang lalu. Di sana semua produk UMKM bisa dititipkan di sana gratis. Bayar listriknya, tenaganya kita bayari semua. Kopi yang terkenal, kopi di Banyu Biru Sepakung, dari Sepakung dan sekitarnya, kemudian Kemambang, kemudian juga Gunung Kelir, ada Pak ya? Apalagi Pak Sultan senang ngopi juga ini. Ini kita tampung di sana, termasuk produk-produk UMKM juga ada di sana. Ini kita danai dengan dana CSR sekitar 200 juta rupiah. Jadi seperti kemarin, mohon maaf, ada tamu Pak Presiden, juga kita ada oleh-oleh yang kita berikan kepada semua yang hadir di sana. Ini juga kita ambilkan semua produk UMKM termasuk batik. Termasuk batik juga ini sudah sampai ke Jakarta. Harapan kita nanti semakin terkenal terkait dengan gerakan UMKM yang cukup pesat di Kabupaten Semarang. Ibu Bapak sekalian kami hormati, yang terakhir juga pengangguran kita turun dari 5,02% menjadi 4,05%. Untuk pengangguran kita turun lumayan banyak. Dan saat ini juga ada PSN, yaitu proyek strategis nasional. Ini yang pertama hasil kerja keras kita bersama, alhamdulillah. Benteng William atau Benteng Penem Ambarawa, kerjasama antar pemerintah daerah dan Kodam 4 Diponegoro. Kami sudah ada MOU langsung dengan Pak Pangdam. Tahun ini mendapatkan anggaran 141 miliar rupiah. Ini nanti akan menjadi destinasi wisata yang besar di sana, dan kita akan menghibahkan tanah kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memindah lapas. Harapan kita yang belakang juga bisa dikembangkan kembali untuk revitalisasi tahap kedua. Harapan kita gitu. Kemudian juga Bendungan Jeragung, alhamdulillah juga ini sudah mau clear. Mungkin nanti bulan Juli target kita Pak, gitu oke. Ini kita baru komunikasi dengan Kementerian PUPR, PLN juga support. Ini nanti Bendungan Jeragung juga harapan kita menjadi destinasi yang besar juga di Kabupaten Semarang. Dan nanti cukup besar, luasnya sekitar 526 hektar. Dan kita juga diberi tanah dari Pak Menteri PUPR 18,6 hektar kepada pemerintah daerah yang dipakai langsung oleh masyarakat Dusun Kedung Gladik, Desa Candirejo. Kemudian terakhir Pak, untuk eset tol, alhamdulillah eset tol Pringapus yang kita usulkan cukup lama, ini sudah disetujui oleh Pak Menteri PUPR. Ini tadi malam Pak Hendro, ini juga WA saya, ini yang komunikasi karena Kepala DPU, ini saat ini sudah dilelang untuk DD-nya, tinggal nanti fisiknya Pak. Dengan adanya nanti eset tol di sana akan mempercepat arus transportasi, karena apa? Macet total Pak, macet total sampai kita mengambil kebijakan untuk truk roda 6 ke atas, jam 8 ke bawah, di bawah jam 8 tidak boleh lewat. Setelah jam 8 baru boleh lewat. Karena apa? Macet, industri, anak sekolah dan sebagainya. Ini kami bersama Pak Kapolres, Pak Dandim, Forkompinda, Pak Bukajari waktu itu kita diskusi bersama mengambil kebijakan itu Bapak. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, yang terakhir juga tentunya kami mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila selama ini kebijakan yang kami ambil belum bisa memuaskan semua pihak. Harapan kami dengan saran, masukan, dan juga kritikan yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dan rangka bersama-sama
membangun Kabupaten Semarang ke depan semoga lebih maju dan masyarakat semakin sejahtera. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar ya. Dan sedikit nanti kalau berkenan untuk kegiatan pelantikan ini kami juga akan membantu biaya untuk kegiatan pada hari ini. Nanti khusus saya dengan Pak Haji Sultan. Kemudian terakhir juga saya mohon izin Bapak, nanti tidak bisa lama di sini. Nah, saya juga ditunggu baru ada acara akhir sanah di salah satu pondok pesantren di Tuntang. Ya, dari sini nanti juga akan pindah ke sana. Satu hari ini ada undangan 12 undangan, tapi nanti mungkin hanya bisa 6 sampai 7 undangan. Mungkin itu. Maka apabila ada yang mengundang saya belum bisa datang, saya juga mohon maaf Bapak Ibu semuanya, belum tidak mau datang tapi karena banyaknya undangan. Demikian kelebihan mohon maaf, matur suwun. Wadal kula aturaken sumangga dumateng kadang Pranoto Adipcara, matur suwun. Kami mohon Bapak Bupati Semarang tetap berada di panggung terlebih dahulu. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penandatanganan MOU BPJS Tenaga Kerja, kemudian Basnas dengan PPDI Kabupaten Semarang. Untuk itu berkenan ikut menyaksikan acara penandatanganan MOU Bapak Kapolres Semarang atau yang mewakili berkenan untuk naik ke panggung. Kemudian Bapak Kajari Semarang atau yang mewakili kami mohon juga ikut menyaksikan kegiatan MOU. Selanjutnya Kepala BPJS Ketenagakerjaan, kemudian Ketua Basnas dan Ketua PPDI Kabupaten Semarang kami mohon untuk menyiapkan diri. Baik Bapak Ibu, penandatanganan MOU telah selesai. Dengan harapan ke depan program ini dapat berjalan dengan baik dan membawa berkah bagi warga Kabupaten Semarang. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya secara simbolis akan penyerahan kartu tanda kepesertaan kepada Bapak Sudarmanto Setiadi SP. Kami mohon untuk menjadi wakil penyerahan kartu tanda kepesertaan yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Bupati Semarang. Aplaus untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian sesi penandatanganan MOU BPJS Tenaga Kerja dengan Basnas dan untuk PPDI Kabupaten Semarang.
Untuk itu kepada Bapak Bupati Semarang, Bapak Kapolres, Bapak Kajari dan Ketua Basnas untuk bisa kembali ke tempat. Kami ucapkan terima kasih Bapak Bupati Semarang atas rawuhnya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan pembinaan yang kami mohonkan dari Kapolres Semarang. Untuk itu kepada Bapak Kapolres atau yang mewakili, waktu sepenuhnya kami persilahkan. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Semarang, yang beliau sudah mendahului. Yang kami hormati Wakil Ketua DPR, kemudian yang kami hormati Pak Ketua PPDI Provinsi Jawa Tengah, kemudian dari Pak Kajari atau yang mewakili, Pak Danin atau yang mewakili, kemudian dari Kepala Dinas PU, Dispermasdes dan seluruh hadirin yang hadir, dan yang kami hormati pula dari Pusdikbimas, Pak Kapusdik atau yang mewakili, rekan-rekan Forkopincam, Pak Camat, Pak Danamil dan seluruh hadirin. Masih saya mewakili Pak Kapolres karena beliau pada siang hari ini tidak bisa hadir karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Ada beberapa hal yang beliau sampaikan kepada kami tentang kegiatan pelantikan pengurus PPDI Kabupaten Semarang pada siang hari ini. Saya juga mengucapkan selamat pada pengurus PPDI yang baru. Kebetulan ketuanya dari Banyu Biru, Mas Aziz. Saya ucapkan selamat beserta pengurus yang baru. Ada beberapa hal yang beliau sampaikan. Yang pertama, tadi sudah sampaikan panjang lebar oleh Ketua PPDI Provinsi Jawa Tengah tentang program perubahan ke depan, kemudian evaluasi selama ini, selama beliau menjabat. Ini saya harapkan Ketua PPDI yang baru Kabupaten Semarang, Mas Aziz, beserta staf dan pengurusnya, silahkan apa yang sampaikan dari Ketua PPDI Provinsi tadi kita tindak lanjuti. Secara umum kita sampaikan tadi situasi Harkamtibmas, alhamdulillah Kabupaten Semarang dari 19 kecamatan situasi aman, kondusif dan sebagainya. Kemudian kita harapkan sinergitas dari rekan-rekan PPDI Kabupaten Semarang, saya selaku Kapolsek Banyu Biru, perlu saya sampaikan alhamdulillah Banyu Biru juga berjalan dengan aman, kondusif. Dan kerjasama selama ini kita dengan perangkat alhamdulillah baik. Pak Ketua PPDI Provinsi, tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh beliau tentang kerjasama, kemudian inovasi, termasuk yang lain, termasuk mungkin beberapa program tentang anggaran dan sebagainya. Namun ada satu yang menjadi perhatian kita, tidak usah ada demo-demo Pak ya. Pak Ketua PPDI tadi menyampaikan
sedikit tentang demo, nggak usah ada demo. Kita konsultasikan, kita sharing bersama, kita duduk bersama. Kemudian juga penekanan dari Pak Bupati ada beberapa hal tadi berkaitan dengan BPJS, kemudian rumah tidak layak huni, stunting dan sebagainya. Alhamdulillah kita melaksanakan selama ini dengan Pak Camat, Pak Dan Ramil, khususnya juga yang terakhir tentang stunting, prosentasenya juga menurun. Alhamdulillah kerjasama dengan rekan-rekan dari Dinas Kesehatan, Puskesmas dan sebagainya. Kemudian harapan ke depan dari PPDI yang baru Kabupaten Semarang, kita harapkan ada jalinan kerjasama, kita komunikasi, baik tentang Harkamtibmas maupun yang lain. Karena tadi disampaikan PPDI ya bagian dari kita, baik tentang pekerjaan secara organisasi maupun di luar itu. Mungkin secara politik mereka juga mengemban tugas-tugas politik. Kita tidak terlalu mengarah ke sana, namun kita harapkan beberapa bulan ke depan kita ada giat pemilu kada, pilihan gubernur maupun Pak Bupati. Silahkan kita ciptakan situasi ini sebaik mungkin, aman, kondusif dan sebagainya. Mungkin beda pilihan monggo, namun kita keamanan wajib kita jaga. Kemudian yang terakhir, ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pusdik Bimas bekerjasama dengan mungkin PPDI wilayah kecamatan maupun kabupaten, terselenggara acara ini di Pusdik Bimas Banyu-Biru. Saya sering konsultasi dengan pihak Pusdik bahwa aset Pusdik ini milik kita bersama. Monggo kita manfaatkan untuk kegiatan seperti ini, kerjasama yang baik. Kita punya fasilitas, ada gedung pertemuan seperti ini, ada lapangan olahraga, ada tenis, lapangan tembak, dan lapangan bola. Mari kita manfaatkan bersama. Karena fasilitas ini satu-satunya ada yang di Banyu-Biru untuk lapangan desa yang representatif, ya nanti kitanya akan kita gunakan sebaik mungkin. Termasuk dalam rangka 17 Agustus, kami mohon dari pihak Pusdik, kita akan memanfaatkan lapangan Pusdik ini, kita gunakan untuk upacara, kemudian ada kegiatan UMKM, sholawat bersama dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih pada pihak Pusdik atas ketersediaan tempat dan waktu untuk kegiatan kemasyarakatan. Mungkin itu beberapa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang terakhir, sambutan pembinaan yang kami mohon dari Bapak Kajari Kabupaten Semarang. Untuk itu kepada Bapak Kajari Kabupaten Semarang atau yang mewakili, waktu sepenuhnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan, rahayu, salam waras. Pertama-tama izinkan kami manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan kesempatan yang diberikan kepada kita masih bisa menyelenggarakan kegiatan ini. Yang tak lupa juga salawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terhormat Bapak Bupati Semarang yang tadi sudah mendahului karena ada kegiatan lain. Yang saya hormati Bapak Kapolres yang diwakili Bapak Kapolsek Banyu-Biru. Yang saya hormati Bapak Dandim 0714 Salatiga yang tadi diwakili Pak Perwira Penghubung Mayor Hersam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Semarang. Yang saya banggakan Bapak Ibu sekalian,
anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia di Kabupaten Semarang. Oh ya, mohon maaf lupa tadi. Yang saya hormati Bapak Ketua PPDI Provinsi. Salam takzim Pak Heru. Bapak tadi menyampaikan 98 ya sudah beraktivitas. Saya 98 masih SMP, Pak. Baru kelas 1 SMP, Pak. Mohon izin, Pak. Saya bukan berarti mau neranyak. Cuman kebetulan diamanai sama MC untuk memberikan sambutan, Pak. Jadi mohon izin saya sebelumnya, Pak, mohon izin. Beliau ya harusnya sudah seperti orang tua. Tapi karena tugas dan kewenangan yang diberikan undang-undang, Pak, terkadang juga kadang kami harus neranyak secara formil, Pak. Karena kalau kami bikin surat panggilan itu bunyinya itu memerintahkan kepada untuk menghadap kepada menyebutkan nama. Jadi mohon maaf, Pak, kalau misalnya kadang dalam pelaksanaan tugas ada neranyak secara formil gitu. Canda, Pak ya. Bapak Ibu sekalian, mohon izin sebelumnya kami pertama menyampaikan permohonan maaf Bapak Kajari yang baru saja dilantik tanggal 20 kemarin setelah melaksanakan sertijab. Berapa kali kemarin mencoba untuk berusaha menghadiri kegiatan ini, namun memang karena pergantian sertijab ini di beberapa pejabat eselon di Kejaksaan Negeri dan juga bersama dengan beberapa pejabat di tingkat Kejaksaan Tinggi di Jawa Tengah, termasuk Pak Kajati juga mengalami pergantian. Jadi ini ada beberapa kegiatan yang mungkin masih memang perlu bolak-balik. Jadi saya mohon izin Bapak kalau memang berkenan daripada Bapak nanti fokusnya terganggu, lebih baik nanti biar kami siap untuk mewakili. Pada prinsipnya sama, kami kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan. Apa yang kemudian kami sampaikan ini juga adalah bukan hanya juga titipan pesan dari Pak Kajari, tapi juga titipan pesan dari Pak Jaksa Agung. Nah, ini yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, kemudian kami juga sampaikan terima kasih kemarin Pak Ketua PPDI Kabupaten Semarang, Pak Aziz, sempat ngobrol dengan kami, sempat koordinasi dan memang bahkan sempat meminta kami untuk masuk di dalam struktur kepengurusan PPDI. Nah, yang tadi disebutkan ada Dewan Pembina, ada Dewan Penasehat. Nah, namun karena satu dan lain hal bukan bermaksud tidak mau mendukung teman-teman PPDI dalam berorganisasi, tetapi kami sebagai aparat penegak hukum juga mempunyai batasan-batasan tertentu untuk menghindari konflik-konflik kepentingan. Tidak mudah bagi kami, Pak, bagi Pak Kapolres beserta jajaran sebagai aparat penegak hukum diminta untuk memberikan pembinaan pada masyarakat, mengayomi masyarakat, melakukan pencegahan, harus merangkul masyarakat, tetapi di satu sisi juga harus melakukan penindakan, harus melakukan represi. Jadi bisa dibayangkan bagaimana konflik batin kami para penegak hukum. Hari ini kami duduk berdampingan sambil ngopi, sambil apa. Tiba-tiba ada laporan masuk dari koalisi LSM ini, Pak Heri Purnomo, gini. Alhamdulillah min zalik ya Pak ya. Harus bagaimana Pak? Tadi pagi barusan ngopi bareng di acara pelantikan PPDI. Besoknya tiba-tiba surat masuk jeder, laporan pengaduan. Tugas dan kewenangan Pak, tidak bisa dihindari, tidak bisa dielakkan. Kita harus mengelola konflik di dalam batin. Nah, ini yang menjadi salah satu tantangan bagi kami. Baik, kami mengucapkan selamat kepada pengurus PPDI Kabupaten Semarang yang telah dilantik pada hari ini.
telah diambil sumpahnya, tadi saya lihat ada banyak pengurusnya. Insya Allah mudah-mudahan bisa membawa manfaat dan berkah bagi khususnya PPDI dan secara umum masyarakat Kabupaten Semarang dan pembangunan Indonesia. Kenapa? Karena tagline-nya membangun Indonesia dari desa. Jadi membangun Indonesia dari desa ini memang program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi 2 periode. Tapi ini juga di satu sisi mengandung kebanggaan bagi kita. Perhatian pemerintah pembangunan Indonesia dari desa. Tidak perlu disebutkan lagi, sudah banyak contohnya bagaimana perhatian pemerintah terhadap apa yang disebutkan dalam kalimat membangun Indonesia dari desa. Mulai dari pendanaan, mulai dari kebijakan, produk hukum, peraturan perundang-undangan, ya, banyak sekali, bahkan termasuk juga MOU antara kejaksaan, kepolisian, Kemendagri yang berkaitan dengan pengolahan-pengolahan hal-hal yang diselenggarakan menjadi tugas pemerintahan di tingkat desa. Banyak sekali. Itu kebanggaan dan kesyukuran bagi kita. Tetapi juga mengandung tanggung jawab yang tidak kecil. Karena kalau program pemerintah dan khususnya program PPDI adalah membangun Indonesia dari desa, kalau pembangunannya gagal berarti desa juga patut dipertanyakan bagaimana sudah diberikan perhatian sedemikian besar kok tidak terbangun. Nah, seperti itu. Setiap hak mengandung konsekuensi kewajiban. Setiap pemberian kepercayaan, pemberian bantuan mengandung juga konsekuensi-konsekuensi. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pengurus perangkat desa dan para anggota, tidak bisa dipungkiri, mau tidak mau, suka tidak suka, teman-teman pemerintahan khususnya di tingkat desa sampai hari ini masih banyak yang, mohon maaf, apes atau kurang beruntung harus tersandung dengan masalah hukum. Tidak sedikit di bidang tindak pidana korupsi masih menempati 5 besar. Ya, artinya memang bukan menjadi hal yang asing lagi bagi kami. Perkara penanganan perkara tindak pidana korupsi di tingkat pemerintah desa itu masih banyak terjadi. Kemudian tidak hanya permasalahan korupsi, masih banyak permasalahan hukum yang dalam tanda kutip ini seolah-olah selalu mengintai teman-teman dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintahan di tingkat desa. Salah-salah, jeglong, siap diterkam, kan gitu, selalu mengintai. Namun demikian Bapak Ibu tidak perlu khawatir, pemerintah menyadari hal ini, pemerintah menyadari bahwa teman-teman pemerintahan di desa sebagai garda terdepan pembangunan. Garda terdepan pembangunan, kenapa? Hampir setiap program pemerintah, lancar tidaknya, sukses tidaknya bergantung dengan teman-teman di pemerintah desa. Mau dari bedah rumah, mau dari yang anggarannya dari tingkat pusat, provinsi, sampai dari tingkat kabupaten. Semua melibatkan pemerintahan desa. Paling tidak minimal nunjukkan lokasi. Mengusulkan rekomendasi minimal kalaupun tidak terlibat. Tapi kadang-kadang juga di dalam pelaporan juga diikutkan. Nah, ini banyak hal yang memang melibatkan pemerintah desa. Nah, ini pemerintah menyadari, dan kami Kejaksaan Republik Indonesia khususnya
terkait dengan pemerintahan desa memiliki program yang dinamakan Jaksa Jaga Desa. Jaksa Jaga Desa ini terakhir kemarin diperbarui dengan terbitnya instruksi Jaksa Agung nomor 5 tahun 2023 tentang optimalisasi peran kejaksaan dalam program Jaksa Jaga Desa. Kami Pak punya beberapa bidang, berbagai bidang. Masing-masing bidang memiliki tugas dan tanggung jawab terkait dengan pemerintahan desa. Baik itu bidang intelijen, untuk peningkatan kesadaran hukum, untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan di tingkat desa, bersama teman-teman untuk melakukan penyuluhan penerapan hukum. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kami punya tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pendampingan hukum, memberikan pelayanan hukum. Bapak Ibu yang mau bertanya terkait masalah hukum bisa melalui perdata dan tata usaha negara. Tapi juga kami punya tugas dan tanggung jawab di bidang tindak pidana khusus untuk melakukan penindakan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa. Ada juga bidang tindak pidana umum yang diminta untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program restoratif justice. Salah satu alternatif dan terobosan dalam penegakan hukum yang dulu konvensional harus berakhir di pengadilan, harus berakhir dengan penjara. Saat ini diupayakan, bahkan tidak hanya kejaksaan, semua penegak hukum, kepolisian, termasuk pengadilan, semua sudah punya konsep dan implementasinya terkait dengan restoratif justice, penyelesaian permasalahan hukum di luar peradilan dengan menitik beratkan pada pemulihan keadilan, pemulihan rasa keadilan bagi korban, pemulihan rasa keadilan bagi masyarakat. Ini juga menjadi bagian dari program Jaksa Jaga Desa, yang mana semuanya nanti juga melibatkan teman-teman di tingkat desa. Nah, ini tugas dan amanah yang diberikan Pak Jaksa Agung pada kami luar biasa besar dalam program Jaksa Jaga Desa ini. Makanya momentum pelantikan ini kami hadir di sini, ya alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan teman-teman, bisa bersinergi dengan teman-teman, karena yaitu tadi banyak sekali permasalahan hukum yang siap mengintai, yang selalu mengintai dan siap menerkam. Selain bidang tipikor masih banyak lagi yang sering terjadi, masalah pungutan liar, masalah mafia tanah. Ini tidak jauh-jauh dengan pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan teman-teman di tingkat desa. Kasus pemalsuan banyak. Nah, untuk itu kami pada kesempatan ini kembali mengingatkan salah satunya terkait dengan asas-asas pengelolaan dana desa, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin. Transparan bisa diwujudkan dalam bentuk memudahkan akses publik terhadap informasi, penyebar luasan informasi terkait pengelolaan dana desa. Hal ini penting untuk memenuhi hak masyarakat, untuk menghindari terjadinya konflik. Biasanya kalau tidak transparan, banyak saling curiga, hanya karena kadang tidak tahu sebenarnya. Karena tidak transparan, akhirnya tidak tahu, akhirnya curiga, yang terakhir akhirnya melaporkan. Kemudian akuntabel. Ini bisa diwujudkan dalam bentuk kesesuaian dengan ketentuan, laporan pertanggungjawaban, informasi kepada publik. Tujuannya untuk memperoleh legitimasi masyarakat, mendapat kepercayaan. Kalau pengelolaannya akuntabel, pasti mendapatkan kepercayaan. Partisipatif, ini tadi yang saya sampaikan juga, untuk melibatkan masyarakat secara efektif, membuka ruang bagi peran serta masyarakat.
Kemudian yang asas terakhir, tertib dan disiplin. Ini yang paling penting, harus taat hukum, tepat waktu, tepat jumlah sesuai peraturan perundang-undangan. Kalau perencanaannya tidak transparan Pak, tetapi dalam pelaksanaannya masih benar, itu masih selamat, masih mungkin selamat. Tapi kalau sudah tidak transparan, pelaksanaannya tidak tertib, wassalam. Wassalam. Nah ini beberapa asas yang harus diperhatikan. Kelihatannya sepele, hal-hal begini sepele Pak. Bapak Ibu sekalian, apalagi Pak Heri, sudah puluhan tahun berpengalaman. Kalau masalah musyawarah musrembang di tingkat desa, musrengdes, tidak melibatkan masyarakat, itu benar atau salah, tanpa harus buka buku harusnya sudah tahu. Yang namanya musyawarah di tingkat desa, diam-diam, tertutup, cuman etok-etok, itu salah atau benar, gak usah baca undang-undang, semua orang di sini juga sudah tahu. Jadi kadang permasalahan hukum itu tidak harus hafal undang-undang Pak, gak harus hafal undang-undang. Bapak Ibu cukup menggali di dalam hati nuraninya aja. Kalau barang tidak benar, tidak pas, pasti ada yang ganjel Pak. Gak usah harus buka undang-undang ini pasal piro yo, gak harus. Kalau kita melangkah melenceng sedikit saja, kalau manusia benar ya Pak, jangankan manusia benar, manusia yang gak benar aja tuh sebenarnya tahu kok kalau itu gak pas gitu. Jadi mari kita lebih waspada, lebih mawas diri dan lebih berhati-hati sebelum bertindak. Biasanya yang kejeglong-kejeglong itu karena nggak mikir panjang, nggak mikir panjang. Kegiatan penyuluhan desa di ibu kota provinsi misalnya, bubar acara, kumpulnya di diskotik nanti malam, tersebar di masyarakat. Nah, ini yang perlu hati-hati Pak. Anggota PPDI saya pesankan, hati-hati dengan HP, medsos. Jenengan tidak menggelapkan uang kas desa, tapi jenengan moto jam, moto mobil sampean, moto apa yang kira-kira punya potensi rawan, jenengan upload. Walaupun itu sifatnya mungkin urusan individu, tapi saat ini dunia sudah berubah Pak, zaman sudah berubah, hati-hati. Salah ngetik, salah upload ya. Jari ini, mata di sini Pak, tapi jari harus punya mata, punya otak, punya hati. Jari ini harus cerdas. Karena tidak hanya Bapak Ibu sekalian, sudah banyak pejabat Indonesia dikuliti hidup-hidup hanya karena upload. Kasus Dandi, kasus Bea Cukai, semua kadang hanya bermula dari uploadan foto Pak di medsos. Jenengan sudah kerja capek ngelola dana desa, cuman gara-gara bahkan bukan kita, anak kita, saudara kita upload, yang kena kita Pak, yang dikuliti. Dunia sudah berubah. Mari kita sama-sama lebih berhati-hati. Nah, pesan terakhir bagi kami, dari kami, pesan Pak Kajari, insya Allah nanti ke depan kita bisa bertemu di momen-momen silaturahmi lainnya. Beliau juga sangat aktif turun di lapangan, beliau sangat senang berdinamika dengan masyarakat. Pesan saya terakhir Pak, permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi teman-teman di tingkat desa tidak semuanya disengaja, tetapi juga kadang karena kealpaan atau ketidaksengajaan. Nah ini hati-hati. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di pertemuan yang singkat ini bisa memberikan berkah dan manfaat bagi kita. Saya harap pertemuan kita tidak berakhir di sini,
kita bisa bertemu baik formal maupun non formal. Jangan menunggu acara begini Pak, repot. Harus mikir anggarannya, konsumsinya, ya toh. Bagaimana perlengkapannya, sound systemnya. Kalau punya permasalahan hukum nggak usah nunggu acara resmi, datang aja. Datang aja. Belum bikin surat, nggak usah pakai surat, datang aja, nggak ada masalah. Saya kira demikian juga teman-teman di kepolisian juga demikian. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah serangkaian acara untuk giat kita dalam rangka pelantikan pengurus PPDI Kabupaten Semarang untuk periode tahun 2023 sampai tahun 2028 pada hari ini. Untuk itu sebelum kami akhiri, atas nama panitia penyelenggara kami mengucapkan selamat kepada teman-teman semua atas dilantiknya pengurus PPDI Kabupaten Semarang periode tahun 2023 sampai 2028. Kami ucapkan terima kasih pula kepada seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Semarang yang sudah berkenan rawuh mengikuti acara pada siang hari ini. Tidak lupa terima kasih selanjutnya kami ucapkan kepada Kepala Pusdik Bimnas Lemdiklat Polri Banyu atas segala fasilitas yang diberikan untuk giat kita pada siang hari ini. Kemudian terima kasih pula kami sampaikan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Semarang yang sudah berkenan rawuh. Tidak lupa terima kasih kami ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu tamu undangan semua untuk giat kita pada siang hari ini. Yang terakhir, setelah selesainya acara ini, untuk seluruh tamu undangan untuk berkenan makan bersama dahar di tempat pasugatan yang sudah disediakan oleh panitia. Untuk itu sebagai penutup acara, kami atas nama panitia penyelenggara, segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pengumuman tambahan setelah selesai waktu istirahat kepada seluruh pengurus PPDI Kabupaten Semarang, diharapkan nanti masuk kembali di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan rapat terbatas koordinasi pengurus PPDI Kabupaten Semarang dan koordinasi program BPJS Ketenagakerjaan yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Ketua PPDI Kabupaten Semarang. Onje, berkenan untuk foto bersama di panggung pengurus PPDI Provinsi Jawa Tengah untuk sesi yang pertama. Nggih. Oh, nggih, semua nggih. Ya. Untuk semua, teman-teman semua hadirin untuk berkenan berfoto bersama di panggung. Monggo. Nggih. Pengurus kabupaten, kami mohon sejenak untuk berfoto bersama-sama. Monggo silakan untuk pengurus kabupaten yang baru saja terlantik untuk foto bersama di panggung.